Satu dicoba kepada bapak-bapak, saudara-saudara kami yang masih di luar, masih memungkinkan tempat kita di dalam untuk bisa bergabung bersama-sama di dalam PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati para guru kami, para ustaz dan ustaz yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang sama-sama kami hormati bapak-bapak, para orang tua kami, ibu-ibu yang berhadir. Terima kasih sudah datang. Yang sama-sama kami muliakan dan kami banggakan para seluruh generasi Islam, generasi Qur'ani yang akan menjadi pemimpin-pemimpin peradaban di masa depan insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita bersyukur kepada Allah di malam yang penuh berkah ini. Allah masih berikan kesehatan, kesempatan, ruang, tempat bagi kita tanpa ada rasa kecemasan, bombardir di sana sini. Maka syukuri nikmat itu dengan kita bertolak ilmi pada malam hari ini. Salam rangkaian salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, langsung saja kita buka kajian kita dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan langsung kepada Ustaz Mulkan Terdatul Tempuruan untuk menyampaikan kajian fikih pada kesempatan kali ini. Kepada Ustaz, mau dan kami persilakan dengan segala hormat. Oke, selanjutnya. Iya. Yes, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Mari sama-sama kita mengucapkan salawat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita di yaumul kiamat kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaat bersama. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan ini di bulan Januari minggu kedua atau pekan kedua kita membahas kembali mulafaz fiqh karya Imam Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan rahimahullah. Pada pertemuan kita kesempatan ini yang singkat ini kita akan membahas tentang bab fima yahrumu ala al-muhdisi muzawadatuhu minal a'mal. Bab tentang sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berhadas untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan. Bab tentang sesuatu yang diharamkan kepada orang yang sedang berhadas. Al-muhdis, ya, muhdis. Ada muhdas, ada muhdis. Mirip-mirip ya.
Kalau tak ada harokat, kalau tak ada harokatnya, tulisannya sama semua. Kalau tak ada harokat, kalau tak berharokat ini sama tulisannya. Tapi kalau udah diharokati kayak gini, berbeda dia. Satu bifathid dal dengan memfatahkan dal. Muhdas itu sesuatu yang baru, ya, hal yang baru, muhdas. Kalau bahasa lainnya itu bid'ah, muhdas, sesuatu yang baru. Muhdis orang yang hadas, orang yang berhadas. Muhaddis ahli hadis. Muhdas, muhdis, muhaddis. Di judul kita ini, fima yahrumu 'alal muhdisi muzawalatuhu minal a'mal. Bab tentang sesuatu yang diharamkan terhadap orang yang sedang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas kecil apa? Tempoh hari apa? Buang air kecil, buang air besar. Hadas besar, ya janabah, ya atau haid, atau nifas. Diharamkan bagi mereka yang muhdis, yang sedang dalam keadaan hadas, muzawalatuhu minal a'mal, untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Hunaka ba'dul a'mali allati yahrumu 'alal muslimi. Ada beberapa perbuatan-perbuatan yang diharamkan bagi seorang muslim. Idza lam yakun 'ala taharatin, apabila seorang muslim itu tidak dalam keadaan suci. Li ayyuzawalaha li syarfiha wa makanatiha, maka hendaklah dia meninggalkannya karena sebab, ya, karena sebab perbuatan itu, pekerjaan itu mulia, yang memiliki posisi yang tinggi. Wa hadhil a'mal wa hadhil a'malu nubayyinuha laka bi adillatiha. Dan pekerjaan-pekerjaan ini akan kami jelaskan. Syekh berkata, akan kami jelaskan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan itu kepada kamu, kepada kita sebagai talabul ilm, bi adillatiha, dengan dalil-dalilnya. Litakuna minka ala balin, supaya kita, maksudnya supaya kita dapat penjelasan, ya, dapat dengan hati. Bal itu artinya hati, dapat menerima dengan lapang dada. Fala tuqdimu ala wahidin minha illa ba'da at-tahayyu'i lahu bit-taharati al-matlubati. Maka janganlah kita melakukan salah satu dari pekerjaan-pekerjaan tersebut kecuali kita sudah mempersiapkan diri dalam keadaan taharah, dalam keadaan taharah. Maka jangan melakukan perbuatan-perbuatan itu, ya, perbuatan-perbuatan yang mulia itu jangan dilakukan kecuali kita dalam keadaan taharah. I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, anna hunaka asya'a
tahrumu 'alal muhdisi, ada beberapa perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan bagi seorang yang muhdis, ya, seorang yang keadaan berhadas. Sawa'un kana hadasuhu akbara au asghara, baik hadasnya itu hadas akbar, hadas besar maupun hadas kecil. Wa hunaka asya'a takhtassu tahrimuha biman huwa muhdisun hadasan akbar. Dan ada juga perbuatan-perbuatan yang khusus diharamkan dari perbuatan-perbuatan itu bagi orang yang dalam keadaan hadas besar. Fal asya'u allati tahrumu 'alal muhdisi, maka perbuatan-perbuatan yang diharamkan bagi seorang yang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, yang pertama adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan orang yang dalam keadaan hadas besar maupun hadas kecil. Pertama, mashul mushafi asy-syarif, mashul mushaf asy-syarif, menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Dalilnya dalam surat Al-Waqiah ayat ke-79. Al-Waqiah. Bagi orang yang berhadas besar maupun hadas kecil dilarang atau diharamkan, pertama, untuk menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Fala yamussuhu al-muhdisu biduni ha'ilin, maka tidak boleh seorang yang berhadas menyentuh mushaf tanpa ada penghalang, tanpa ada ha'il itu apa namanya? Penghalang, ya. Ha'il itu alas. Contoh, ini mushaf nih. Mushaf ini pakai sarung tangan lah. Ini contohnya cece, pakai sarung tangan. Boleh ini. Yang nggak boleh itu langsung. Ini nggak pakai sarung tangan. Ini nggak pakai sarung tangan. Ini mushaf, disentuh begini. Tidak boleh. Tapi yang boleh itu kalau pakai ha'il, yaitu pakai ada benda atau alat media lain yang bisa menyentuhnya. Boleh. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh daripada Al-Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Yaitu al-mutahharun minal hadasi janabatan aw ghairiha. Yang dimaksud dengan mutahharun
minal hadasi janabatan, yaitu hadas yang dari junub, au ghairiha, atau juga selain daripada janabah, alal qawli bi anna al muradu bihim al mutahharun minal bashar. Fi lauhil mahfuz. Lanjut, wa hatta law fussiratil ayatu bi anna al murada bihimul malaikah, kalaupun ditafsirkan ayat yang dimaksud di situ adalah malaikah, fa inna dzalika yatanawwalu al-bashara bidalalatil isyarah, bidalalatil isyarati, maka walaupun demikian termasuk juga basar, ya, basar. Jadi kalau lah seandainya ini pendapat lain, ya, tanggapan yang mengatakan bahwasannya kalaulah tafsiran daripada mutahharun di sini adalah malaikah, kita tafsirkan dia malaikah. Kalaupun dia mutahharun itu ditafsirkan malaikah, tetapi ada dalalah lain, dalil lain yang menunjukkan boleh juga itu termasuk basar. Apa itu dalalahnya? Apa dalilnya itu? Wa kama warada fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-Yaman min hadisi Amr ibn Hazm. Sebagaimana, ya, ini tadi kita meminta dalalah, meminta dalil, ya, meminta keterangan, isyarat. Kalau seandainya kita tafsirkan al-mutahharun itu adalah malaikat, tetapi ada dalalah lain, ada isyarat lain yang boleh masuk ke dalam tafsiran malaikat itu adalah bashar. Apa itu dalalahnya? Apa isyarat yang memperkuat bahwasannya ada atau boleh penafsiran malaikat itu menjadi bagian daripada bashar, itu manusia. Bashar itu manusia. Dalil hadis Nabi SAW ketika menulis surat kepada ahli Yaman. Hadis ini dari Amr ibn Hazm. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yamassu al-Qur'ana illa tahirun. Rawahu An-Nasa'i wa ghairuhu muttasilan. Ya. Hadis dari Amr ibn Hazm mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menyentuh Al-Quran itu, artinya jangan salah seorang di antara kalian menyentuh Al-Quran itu kecuali dia dalam keadaan tahir, suci. Rawahu An-Nasa'i wa ghairuhu muttasilan. Hadis ini hadis muttasil. Sebagian daripada ulama mendhaifkannya. Hadis muttasil itu baik muttasilan ila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau muttasilan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik hadis itu muttasil bersambung sanadnya sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada catatan kakinya, ada footnote di sini. Akhrajahu min hadis Amr ibn Hazm Malik wa wasalahu ad-Daruqutni wal Baihaqi wal Hakim wad Darimi wa ruwiya nahwu min hadis Ibnu Amr wa Hakim Ibnu Hazam wa Utsman Ibnu Abil As. Ya. Ya, menjelaskan tentang posisi atau kekuatan daripada hadis la yamassul Qur'ana illa tahir. Lihat, jadi ada dalil lain yang memperkuat. Oke, itu sudah ditafsirkan menjadi malaikah,
tetapi ada dalil lain yang memperkuat bahwasannya bisa juga masuk penafsiran tentang la yamassu illal mutahharun itu dari dalil hadis. Hadis kan sumber juga, sumber hukum juga. Maka ada dalil lain, yaitu surat Nabi kepada ahli Yaman, penduduk Yaman, di mana dalam surat Nabi itu mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali dalam keadaan suci. Qala Ibnu Abdul Bar, innahu asbahal mutawatira litalaqqin nasi lahu bil qabuli. Ini memperkuat, ya. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya saking, karena mutasilin tadi sudah saya bacakan beberapa a'imah, ulama-ulama ahli hadis yang mengatakan tentang kemutasilan daripada hadis tersebut. Maka Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan innahu asbaha mutawatir. Hadis muttasil tersebut sampai kepada mutawatir. Ya. Kalau sudah mutawatir, sudah banyak yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau sudah banyak yang meriwayatkan, itu menunjukkan kekuatan daripada hadis tersebut. Ya. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Di hadis mutawatir ini muttafaq, ya, kekuatan daripada hadis mutawatir. Kalau sudah hadis yang mutawatir sudah diterima. Tetapi di dalam lawan kata dari hadis mutawatir ada hadis ahad. Di hadis ahad ini nanti terbagi. Disitulah nanti muncul tentang hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu, baru pembagian hadis di situ. Tapi kalau sudah mutawatir ini sudah kuat. Kenapa? Sebab ditalaqqin nasi lahu bil qabul. Karena ini sudah dari satu generasi kepada generasi selanjutnya dengan jumlah yang banyak. Bukan sedikit, dengan jumlah yang banyak dari generasi ke generasi selanjutnya ini meriwayatkan atau berbicara tentang ini, bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali dengan keadaan suci, kecuali dalam keadaan suci. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, an man'i masil mushafi li ghairi al-mutatahhir. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang larangan untuk menyentuh mushaf kecuali harus bersuci dulu. Beliau berkata, huwa madhhabul a'immatul arba'ah. Maka ini adalah pendapat dari 4 imam madhab. Apa mereka bilang? Apa yang dibilang oleh imam arba'ah, imam madhab yang 4, tentang menyentuh Al-Quran, harus dalam keadaan suci. Maka telah sepakat para a'imah al-arba'ah tentang tidak bolehnya menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Satu-satunya madhab yang membolehkan tentang bolehnya menyentuh Al-Quran, satu-satunya madhab yang membolehkan tentang bolehnya menyentuh mushaf itu adalah Daud Az-Zahiri, ya, madhab Az-Zahiri, yang di luar daripada madhab yang 4. Lanjut. Qala Ibnu Hubairata fil ifsah, maaf sebelum ke sini, juga pendapat ini diperkuat oleh Imam An-Nawawi, ya. Imam An-Nawawi juga di dalam At-Tibyan fi Hamalatil Quran, ya.
Ini kitab dari Imam An-Nawawi juga menjelaskan tentang penjelasan bagi orang-orang yang hamalatul Quran. Mengatakan juga pendapat ini, yaitu menyentuh Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali harus dalam keadaan suci. Kemudian qala Ibnu Hubairata fil Ifsah. Imam Ibnu Hubairata dalam kitabnya Al-Ifsah mengatakan ajma'u, telah sepakat imam yang empat. Imam yang empat. Siapa ini saya sasar nih? Anta. Anta. Antum ya. Ini disebutkan oleh qala Ibnu Hubairata atau Imam tadi Syekhul Islam mengatakan al-a'immah al-arba'ah. Siapa yang dimaksud dengan al-a'immah al-arba'ah? Satu, dua, tiga. Hambali. Boleh. Ahmad Ibnu Hambal namanya. Imam Hanafi ya. Ini Hanafi dulu ya. Kalau menurut kelahirannya ya. Kalau menurut kelahirannya Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Hambal. Dikatakan apa oleh Imam Ibnu Hubairah? Ajma'u al-a'immat al-ajma'u yakni al-a'immah al-arba'ah, telah sepakat para a'immah al-arba'ah, empat imam mazhab, annahu la yajuzu lil muhdisi masul mushafi. Tidak dibolehkan bagi orang yang dalam keadaan hadas untuk menyentuh mushaf. Wala ba'sa ay yahmila ghairul mutahhiri al-mushaf fi ghilafin aw kisin min ghairi ay yamassahu. Wa kadzalika la ba'sa ay yanzura fihi wa yatasaffahahu min ghairi massin. Tidak mengapa untuk membawa, ya ini sedang orang hadas. Orang yang hadas tidak mengapa untuk membawa mushaf itu dengan cara membawa pakai alas. Ya. Kalau ini umpamanya mushaf, ya, dia dimasukkan ke dalam gilaf, ya, ambillah contohnya ini sebagai map. Ya, map. Ini map. Ya, umpamanya map itu sudah dimasukkan, Al-Quran itu sudah dimasukkan ke dalam map, maka dibawa. Dikatakan wala ba'sa ay yahmila ghairul mutahhiril mushafa min ghilafin. Tidak mengapa bagi seorang yang dalam keadaan hadas untuk membawa Al-Quran yang sudah dimasukkan ke dalam gilaf, ya, ke dalam map atau ke dalam kantong plastik atau tas. Nah, bawalah min ghairi ay yamassahu, tanpa menyentuhnya, ya, dengan tidak menyentuh Al-Quran itu, tapi bawa. Yang dipegang dia itu adalah gilafnya atau tasnya yang dipegang, bukan Al-Quran yang dipegang. Wa kadzalika la ba'sa ay yanzura fihi wa yatasaffahahu min ghairi massin. Demikian juga tidak mengapa bagi orang yang sedang dalam keadaan hadas itu melihat Al-Quran tapi tanpa menyentuhnya, dan untuk membukanya pun tanpa menyentuhnya. Pakai apa dia? Pakai gitu, pakai pulpen. Pakai pulpen, boleh nggak pakai pulpen kamu buka Al-Quran? Atau pakai apa gitu? Pakai alas, pakai jilbab kamu buka begini. Ini yang pertama, ya. Ini kan nomor satu. Nomor dua, yang nomor dua, perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi orang yang sedang muhdis. Wa yahrumu 'alal muhdisi as-salat.
wa yahrumu 'alal muhdisi as-salatu fardan aw naflan. Diharamkan bagi seorang yang muhdis ya dalam keadaan hadas untuk melaksanakan sholat, baik sholat fardan, sholat fardu atau sholat naflan, sholat nafilah, sholat sunnah. Wa hadza bi ijma'i ahli ilmi. Ini adalah sepakat ahli ilmi ya, tentu dalam keadaan tidak atau dalam keadaan hadas dia melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah ya, tidak boleh, haram. Itu sepakat para ulama itu. Liqauli ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka ya ringkasnya berwuduklah kalian, cucilah wajah kalian, tangan kalian, itu kita singkat aja terjemahnya, berwuduklah kalian. Apabila kalian dalam junub, maka bersucilah kalian. Ya, ini ayatnya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahurin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak Allah terima salat bi ghairi tahurin, tanpa bersuci ya. Ini juga menguatkan wa hadis dan hadis yang lain, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak Allah terima salat salah seorang di antara kalian apabila seseorang itu dalam keadaan hadas sehingga dia berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharatin ma'al qudrati 'alaiha wala tasihhu salatuhu. Maka tidak boleh bagi dia, seorang yang muhdis itu, untuk melaksanakan sholat kecuali dia dalam keadaan suci, walaupun dia mampu untuk melakukannya. Wala tasihhu salatuhu, maka tidak sah sholatnya. Sawa'an kana jahilan aw aliman, baik dia itu jahilan, tidak tahu, aw aliman, atau dia tahu, nasian aw amidan, atau dia lupa, aw amidan, atau dia sadar, sengaja ya, sadar. Lakinnal alima al-amida idza shalla min ghairi taharatin yu'sam wa yu'azzaru, yu'samu wa yu'azzaru. Akan tetapi bagi orang yang sudah tahu, ini tadi sudah disebutkan di atas, tidak boleh melaksanakan sholat tanpa bersuci, baik dia itu jahilan atau aliman, tidak tahu atau tahu, lupa atau sadar atau sengaja. Tetapi kalau ada orang yang tahu, alim wal amid, dia tahu dan dia sadar dia belum bersuci, tapi sholat dia. Kalau orang nasian, okelah, dia sudah lupa. Au jahilan, dia orang tak berilmu. Orang tak berilmu dan orang yang lupa, rufiatil aqlam, tidak ada hukum bagi mereka. Namanya juga nasian, lupa, tidak ada hukum. Tapi ini alim, dia tahu belum bersuci dia, dia sengaja untuk melaksanakan sholat,
Aku belum wudu aku belum wudu, tapi sholat dia. Allahu Akbar. Nah, apa? Yu'samu, maka orang tersebut berdosa. Maka orang tersebut berdosa. Wa in kana jahilan aw nasiyan, akan tetapi kalau orang tersebut dia jahil, tidak ada background pengetahuan tentang itu, atau dia lupa. Allahu Akbar. Sholat dia, padahal dia tak sadar, dia lupa, dia belum bersuci. Fa innahu la yu'samu, maka orang tersebut melaksanakan tawaf. Dia hadas, lalu tidak dibolehkan bagi seorang yang hadas itu untuk melaksanakan tawaf di Masjidil Haram, ya, bil Baitil Atiq, itu di Masjidil Haram. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun, karena tawaf itu adalah at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf itu di Masjidil Haram itu sama dengan sholat. Ya, sama dengan sholat. Tawaf itu dikatakan kekhususan untuk Masjidil Haram. Tawaf itulah sholat di Baitil Atiq. Maka hukumnya sama dengan sholat. Kalau di luar daripada Baitil Atiq, di luar daripada Baitil Atiq, Masjidil Haram. Illa anna Allah abaha fihil kalam, kecuali, ya, perbedaan antara, ya, sholat itu dan tawaf itu sama dengan. Perbedaannya, kalau ini di luar Baitil Atiq, ya, di masjid-masjid, tapi ini khusus tawaf, ini di Baitil Atiq, di Masjidil Haram, di Ka'bah ketika tawaf itu. Dan di sini dilarang kalam, ya, tidak boleh berbicara atau tidak berkata-kata. Sedangkan di sini dibolehkan berkata-kata. Kata Rasulullah apa? Illa anna Allah abaha fihil kalam. Hanya saja di waktu tawaf itu dibolehkan berkata-kata. Dibolehkan berkata-kata. Kalau kita sholat, nggak boleh kita berkalam, nggak boleh kita berkata-kata. Tapi ketika kita di tawaf, maka boleh kita berkata-kata. Waqad tawadda'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam di tawaf. Ini fi'lin Nabi, ya, perbuatan Nabi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu ketika dia melaksanakan tawaf. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'al haidha min at-tawafi bil baiti hatta tadhur. Dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang haid untuk melaksanakan tawaf di Baitil Atiq sampai dia suci. Kullu zalika mimma yadullu ala tahrimi tawafi ala al-muhdisi hatta yatatahhar. Maka seluruh, ya, apa yang telah disebutkan tadi, yang di atas atau yang di atasnya ini, yang ketiga ini adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan bagi seorang yang muhdis sampai dia bersuci. Bagaimana? Masih kita lanjut? Udah berapa watt nih? Sikit lagi, ya. Insya Allah sikit lagi. 5 lembar lagi, ya. 5 lembar lagi, sikit lagi. Cocok. Lanjut.
Jangan ketawa di belakang itu. Kita lanjut. Siap, Bu? Sampai jam berapa kita, Bu? Sampai jam 11. Oke, sampai jam 11. Wa mimma yadullu ala tahrimihi ala al-muhdisi hadasan akbar. Qauluhu ta'ala. Ini yang terakhir, Bu, sabar. Ini yang terakhir. Udah udah ada tanda bintang. Tanda bintangnya di kepala. Tanda bintang. Wa mimma yadullu ala tahrimihi ala al-muhdisi hadasan akbar. Qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang keharaman terhadap orang yang muhdis atau orang yang hadas dengan hadas yang besar, firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta tattasilu." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan sukara, mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan, sadar atas apa yang kalian katakan. Dan wala junuban, dan pula bagi orang yang junub jangan mendekati sholat kecuali hanya melintas saja. Ya, ini bagi mereka yang di dalam masjid atau musola. Hatta tagstasilu, sehingga sampai kalian mandi, ya, mandi suci, mandi wajib. Yaitu la tadkhulul masjida wa antum junubun. Jangan kalian masuk ke dalam masjid wa antum junubun, sedangkan kalian dalam keadaan junub. Illa mari tariqin, kecuali hanya melintas lewat saja dari jalan. Jadi kalau ada yang junub, ya tidak mendekati sholat, artinya tidak melaksanakan sholat dan tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ya, illa abiri sabil, kecuali dia hanya marid tariq, yaitu orang yang lewat melintas saja dari jalan di sini aja, lewat dia. Faman'uhu min dukhulil masjid li baqa'i fihi yaqtadi man'uhu min tawafin min at-tawafi min babil aula. Ya, ini apa namanya, Syekh menjelaskan tentang analogi yang utama atau qiyasul aula, ya. Qiyas awaliyat, apa namanya itu, analogi yang lebih utama, ya, analogi paling utama. Dilarangnya untuk masuk ke dalam masjid dan menetap di masjid tersebut, tidak boleh, apalah lagi dengan bertawaf. Nah, itu ya kaitannya dengan larangan orang melaksanakan tawaf. Kalaulah orang yang haid itu dilarang untuk menetap di dalam masjid, maka apalah lagi bagi orang yang haid itu melaksanakan tawaf. Ya, maksudnya adalah lebih utama lagi, atau lebih parah lah dibilang, lebih parah lagi. Kalau di masjid aja sudah tidak diperbolehkan, apalagi kalau dia melaksanakan tawaf. Wa hadhihi al-a'malu tahrumu 'ala al-muhdisi sawa'un kana hadasuhu akbara aw asghara.
Maka inilah perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang diharamkan bagi seorang yang hadas, baik hadasnya hadas besar maupun hadas kecil. Demikian penjelasan ya dari Syekh Fauzan tentang amalan-amalan yang diharamkan bagi orang yang sedang hadas. Hadasnya besar maupun hadasnya kecil. Tidak diperbolehkan. Nanti bulan depan kita bertemu kembali. Kita membahas tentang amalan-amalan yang tidak diperbolehkan bagi khusus ya, khusus bagi hadas akbar ya, orang yang berhadas akbar saja. Kalau ini kita diharamkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan bagi mereka yang berhadas, hadas besar maupun hadas kecil. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang larangan-larangan atau amalan-amalan yang diharamkan untuk dilakukan bagi mereka yang sedang hadas akbar saja. Ini saja pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya, walaupun singkat, tapi ada yang dicatat oleh anak-anak kita atau ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Ada ilmu yang kita bawa pulang dari majelis ilmu ini. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai motivasi bagi kita untuk pekan depan. Ya, mungkin sekarang kita keadaan hujan, ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di balik hujan ini. Dan minggu depan diajak lagi kawan-kawannya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya untuk bisa hadir ke dalam majelis ini. Kekhilafan itu datang dari saya dan dari godaan setan yang terkutuk. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon ampun, dan kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian kami mohon untuk diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.